al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minin ila akhiril ayat. Walamma nazalat dan ketika turun apa ayatus shadaqati, ayat tentang sedekah. Ayat tentang sedekah. Ja'a maka datang siapa rojulun seseorang kata sodako, maka bersedekah siapa rojul bisyai'in dengan sesuatu kasirin yang banyak. Faqala maka berkata siapa al-munafiquna, orang-orang munafik. Muro'in, adapun rojul itu orang yang riya. Muro'in, adapun rojul itu orang yang riya. Waja'a dan datang siapa rojulun seseorang, fatasoddaqo maka bersedekah siapa rojul biso'in dengan satu sok. Faqalu maka berkata siapa al-munafikun, innallaha sesungguhnya Allah itu ghaniyun maha kaya, maha tidak butuh, an sodakotin dari an sodakoti hada, dari sedekahnya ini rojul. Jadi ada satu momen, ada satu saat di mana setelah turun ayat tentang sedekah, kemudian datang seorang laki-laki, seseorang datang untuk bersedekah banyak. Tapi orang-orang munafik, itu ya munafik ya, namanya orang munafik itu ya munafik. Orang yang ngasih, seseorang yang datang dengan bersedekah ini dikata-katain gitu. Yang sedekah banyak diomong, wah ini ngasih karena cuma riak padahal sedekahnya banyak gitu. Terus kemudian datang lagi orang yang lain, datang dengan bersedekah semampunya, satu sok, berarti jumlah sedekahnya itu enggak banyak gitu ya. Terus orang-orang munafik ini juga ngatain gitu. Kata orang-orang munafik, sodako kok sakmene, sedekah kok cuma segini ya. Allah itu maha kaya, enggak butuh sedekah sedikit. Jadi mencela orang-orang yang bersedekah. Sebab kejadian tersebut kemudian turun ayat berikut ini. Panazala maka turun ayat apa alladzina yalmizunal mutawwi'in ila akhiril ayat. Alladzina adapun orang-orang mubtadaun, adapun alladzin itu mubtada. Alladzina adapun orang-orang yalmizuna yang mencela, siapa alladzin? Yu'ayyibuna artinya mencela siapa alladzin al-mutawwi'ina pada orang yang melakukan sunnah. Al-mutawwi'ina pada orang yang melakukan sunnah. Al-mutanaffilina artinya orang-orang yang melakukan kesunahan. Sedekah itu kan bagian dari sunnah Rasul ya. Minal mu'minina dari orang-orang yang beriman fis shadaqati di dalam beberapa perbuatan sedekah. Fis shadaqati di dalam sedekah-sedekah. Walladina dan orang-orang la yajiduna yang tidak menemukan siapa alladzin illa juhdahum kecuali pada kekuatannya. Alladzin taqatahum artinya sekadar kemampuan alladzin, fayatuna maka mendatangkan atau menunaikan siapa alladzin bihi dengan juhdahum. Fayaskhoruna maka menghina siapa alladzina yalmizun minhum dari
minhum dari alladzina la yajidun dan al-mutawwi'in. Hum itu kembalinya pada al-mutawwi'in sama alladzina la yajidun. Yang menghina adalah alladzina yalmizun. Jangan bingung kayak gini. Faiz koruna, maka menghina siapa alladzina yalmizun, okay? Orang-orang yang mencela itu tadi ya. Minhum dari al-mutawwi'in dan alladzina la yajidun. Tadi belum ada khobarnya ya. Wal khobaru, adapun khobarnya lafadz alladzin itu sakhirallahu. Itu sakhiro maka membalas kehinaan. Itu sakhiro maka membalas kehinaan siapa Allahu Allah minhum dari alladzin. Jaza artinya membalas siapa Allah hum pada alladzin ala sikhriyatihim atas perbuatan menghinanya alladzin, atas perbuatan menghinanya alladzin. Walahum dan itu bagi alladzin adabun adapun siksa alimun yang pedih. Alimun yang pedih. Jadi orang-orang yang suka mencela, mereka apa saja yang dicela? Yang dicela adalah al-mutawwi'in, orang-orang yang melakukan kesunahan di dalam perkara sedekah. Mencela orang-orang yang bersedekah, baik itu yang bersedekah banyak, baik itu yang bisa banyak memberi, maupun orang yang alladzina la yajiduna illa juhdahum, maupun orang-orang yang bersedekah semampunya. Misalkan ya level sedekah orang kan ya macam-macam ya. Kalau misalkan rezekinya banyak ya sedekahnya banyak kan gitu ya. Kalau masih masih harus mengatur ini dan itu ya, kebutuhannya banyak, maka bersedekah semampunya. Nah, ada ini orang yang nggak melakukan dua-duanya tapi bisanya mencela. Yang sedekah banyak itu dicela, katanya riya, pamer gitu ya. Terus yang sedekah sedikit juga dicela gitu, dikata-katain sedekah kok cuma segitu. Nah, orang-orang ini memang ada dan dijanjikan oleh Allah akan dibalas. Jadi kebiasaan orang-orang yang orang munafik itu kan tidak mau berkorban. Jadi maunya berkelompok pada kelompok yang besar yang menguntungkan, tapi dia nggak mau berkorban apa-apa. Sementara orang yang beriman, orang yang punya orang yang punya apa istilahnya ya, ada agama, yang punya spiritualitas. Jadi agama dan spiritual itu dua hal yang berbeda. Agama itu ya pengetahuan agama, pengaturan agama. Kita menutup aurat, ajaran untuk menutup aurat itu ajaran agama. Untuk sholat 5 waktu itu ajaran agama. Tapi spiritual itu adalah kemauan kita untuk melakukan itu. Kemauan kita untuk sholat 5 waktu, kemauan kita untuk berpuasa Ramadan, kemauan kita untuk menjauhi hal-hal yang diharamkan. Nah, itu namanya spiritual. Seseorang yang memiliki spiritual yang baik, tentu saja mereka akan disanggupkan untuk berjihad dengan diri dan hartanya. Ya kan, pada ayat-ayat sebelumnya sudah disebutkan bahwa orang-orang yang beriman itu akan berjuang dengan harta dan dirinya. Sementara orang-orang munafik, orang munafik tidak demikian. Pokoknya apapun yang dilakukan oleh orang lain ini dicela. Maka kita harus hati-hati. Misalkan kita sudah ngasih sesuatu ke orang lain gitu ya. Terus kok kita malah dikata-katain, lah lebih baik jaga jarak dengan orang yang seperti ini. Atau sebaliknya, naudzubillah ya, jangan sampai kita dikasih terus kita yang ngata-ngatain. Lah ini berarti kita sendiri yang sakit. Sakit apa ya? Sakit palsu itu tadi, manipulatif, munafik. Maka ada kepalsuan iman di dalam hati kita. Ada kepalsuan diri yang kita sembunyikan. Dikai yo lek gak ditompo loh ambek ngilok-ngilokno. Nah, ini kalau terjadi seperti ini di diri kita, maka
Ini berarti terindikasi kita udah kena sindrom munafik ya, kita sudah kena kena penyakit munafik, naudzubillah. Nah kalau kita ke orang lain juga gitu, misalkan kita sudah berkorban dengan diri dan harta kita sudah berkorban waktu begitu ya, untuk kelompok atau untuk seseorang, tapi setiap kita ngasih yang kita dapatkan adalah dicela gitu ya, kita malah setiap ngasih kita dikata-katain, ya maka baiknya kita jaga jarak. Kita nggak bisa terus-terusan menjalin hubungan dengan orang yang seperti ini ya. Dan ini diperingatkan oleh Allah ya. Rasulullah itu diberikan peringatan karena Rasulullah adalah pribadi yang tidak pernah berburuk sangka ya. Rasulullah itu selalu baik. Bahkan di dalam cerita perang Tabuk ini kan, pada ayat-ayat sebelumnya kan dikisahkan sebenarnya Rasulullah juga ngasih kelonggaran, ya udah orang-orang yang nggak mau ikut nggak apa-apa, nggak ikut, kan itu juga pernah dilakukan oleh Rasulullah. Nah dalam persoalan sedekah ada ini kelompok yang setiap dikasih itu ngomel. Akhirnya kata Allah apa? Sakhirallahu minhum, maka jelas Allah akan menghinakan orang-orang ini. Ya. Sudah dikasih itu kan sesuatu, berarti kan orang kalau dikasih, kalau hanya maunya dikasih, secara otomatis kan levelnya lebih rendah daripada orang yang memberi kan. Ya. Sudahlah di situ dia rendah, akan lebih rendah lagi kalau sebagai penerima dia ngomel-ngomel, otomatis dia akan lebih rendah lagi. Allah akan merendahkan posisinya. Bahkan dijanjikan oleh Allah walahum adzabun alim. Maka kelak akan mendapatkan siksa yang pedih. Wong garek nompo ae kok gak rumah subuh kan. Jadi ya Allah jengkel ya. Kalau orang yang perilakunya sebagai penerima itu enggak ada adab. Ya, ini ya Allah enggak suka dengan manusia yang seperti ini. Nah, maka upayakan kalau kita dikasih ya kita tahu diri. Banyak hal-hal pada saat kita dewasa yang harus dipelajari, misalkan ada teman traktir, ya kita diajak, tahu dirinya gimana, ya jangan pesen yang mahal-mahal, terus ditraktir, pesennya sing paling larang, sakno koncone. Jadi hal-hal sederhana semacam itu perlu kita belajar tahu diri, ya, supaya ya kita tidak terjebak ke dalam kelompok yang dihinakan oleh Allah, tidak terjebak menjadi kelompok yang dihinakan oleh Allah. Akan mendapatkan azab yang pedih, mendapatkan kesulitan yang sangat. Berikutnya istaghfir, memohon ampunlah engkau ya Muhammad, wahai Muhammad, lahum bagi alladzina yalmizun, orang-orang yang menghina. Lahum bagi alladzina yalmizun, aula tastaghfir, atau jangan meminta ampunan engkau lahum terhadap lahum bagi alladzina yalmizun. Tafyirun, adapun kalimat istaghfir lahum aula tastaghfir lahum itu pilihan. Tafyirun, adapun kalimat istaghfir lahum aula tastaghfir lahum itu pilihan lahum bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fil istighfari, di dalam memohonkan ampunan. Wataroka, dan meninggalkan istighfar, atau dan boleh meninggalkan istighfar siapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala, berkata siapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ani, sesungguhnya aku, itu khoyar, itu khuyirtu, diperbolehkan memilih aku, itu khuyirtu, diperbolehkan memilih aku, faftartu, maka memilih aku, yakni artinya memilih siapa Nabi, al istighfaro, pada memohonkan ampunan. Ini saking baiknya Rasulullah ya. Jadi Allah sudah mengatakan, padahal ya, Allah sudah katakan dengan jelas di dalam ayatnya bahwa orang-orang yang mencela
pemberian orang lain itu akan dihinakan oleh Allah. Kan jelas ayatnya. Alladzina yalmizunal mutawwi'in minal mu'minin fis shadaqat. Orang-orang atau kelompok yang gemar merendahkan pemberian orang lain akan direndahkan oleh Allah. Tapi di dalam ayatnya ya Allah masih memberikan pilihan. Padahal sudah jelas ya, sakhirallahu minhum. Kemudian yang kedua, walahum adzabun alim. Sudah jelas Allah jengkel sekali dengan orang yang menghina pemberian orang lain. Terus pada ayat berikutnya, karena di sini ada karakter Rasulullah yang luar biasa mencintai umatnya ya. Dan inilah indahnya Al-Qur'an. Indahnya bagaimana Allah menyampaikan ajarannya dengan menyentuh empatinya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu punya empati yang besar. Nah ini disentuh. Jadi pada pengajaran ini selain Allah memberikan kalimat yang jelas, hukumannya jelas, tapi perasaan Rasulullah juga disentuh. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Di mana kalimat ini menegaskan bahwa Rasulullah boleh milih, boleh memohonkan ampunan maupun enggak. Terus ditinggal enggak apa-apa, dimintakan ampun ya juga boleh gitu. Tapi dalam satu hadis Rasulullah mengatakan oh berarti saya boleh milih gitu ya. Maka Rasulullah memilih untuk memohonkan ampunan pada untuk orang-orang ini. Jadi luar biasa nih, kita ditakdirkan menjadi umat Rasulullah dan kita disadarkan bahwa kita adalah umat dari Nabi akhir zaman yang kebaikannya luar biasa. Jadi warisan empati yang diturunkan oleh Rasulullah kepada para sahabat, kemudian kepada tabi'in, sampai kepada para ulama dan sampailah kepada kita mudah-mudahan terus sampai keturunan-keturunan kita. Karakter empatinya luar biasa. Tetap kata Rasulullah ya kalau boleh milih ya saya tetap milih untuk memohonkan ampun. Ini Rasulullah. Kalau level kita ya beda harus dikai kalimat suwun. Kalau Rasulullah enggak. Oh, jik boleh milih kata Allah ya wis tak jalukna sepuro. Maka kenapa orang sekarang itu indikator bahwa memiliki kesehatan mental itu memaafkan, nggak harus melupakan tapi memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti. Itu indikator bahwa seseorang memiliki kesehatan mental yang baik. Jelas dari situ kita bisa melihat bagaimana kisah Rasulullah menghadapi orang-orang munafik dengan kesadaran dan kesehatan mental yang luar biasa hebat. Bahkan ketika Allah sudah murka, Rasulullah tuh, masih boleh dimintakan ampun sama Rasulullah. Intas taufir, apabila memohonkan ampun engkau lahum bagi alladzina yalmizun sab'ina dengan 70 apanya marrotan kalinya, atau sab'ina marrotan dengan 70 kali, falayyalfir maka tidak akan mengampuni siapa Allah lahum bagi alladzina yalmizun. Mudah-mudahan kita terselamatkan dari kelompok ini ya. Mudah-mudahan, maka jangan sampai kita mencela pemberian orang lain. Kalau misalkan kita punya kecenderungan nyocot ya, kayak itu gak iso gak komentar ya, maka posisikan diri kita sebagai orang yang memberi. Cek gak gampang dimelasi ambek wong, cek gak gampang dikei. Lek ero awake nyocotan ya wis kerja sing getol gitu ya. Kerja keras biar kita bisa berada di posisi sebagai pemberi. Jadi penerima kok nyocot ae. Jadi kenapa? Karena dijanjikan di dalam ayat ini dijanjikan kalau toh Rasulullah memintakan ampunan untuk orang-orang yang menghina pemberian orang lain, kata Allah, sekalipun padahal ini misalkan yang beristighfar, yang memintakan ampun itu Rasulullah, sekalipun Rasulullah sudah beristighfar untuknya 70 kali, Allah tetap tidak akan mengampuni. Allah tetap tidak akan mengampuni. Bila dikatakan al-muradu, adapun yang dimaksudkan bisab'ina dengan lafaz as-sab'in
itu al-mubalaghatu, penekanan, itu al-mubalaghatu, penekanan fi kasrotil istighfari, di dalam banyaknya jumlah istighfar. Wafil Bukhari, dan itu di dalam Al-Bukhari, haditsun, adapun sebuah hadis. Lau a'lamu, kalau kau mengetahui aku, anni sesungguhnya aku, itu lauzittu, jika menambahkan aku alas sab'ina, di atas 70 kali, alas sab'ina, di atas 70 kali, ghafara, maka mengampuni siapa Allah, maka mengampuni siapa Allah, lazittu, maka menambahkan aku alaiha, di atas sab'in. Misalkan ada informasi ini dalam satu hadis Bukhari dikatakan, kalau ada informasi bahwa Allah akan mengampuni jika istighfarku lebih dari 70 kali, maka ya akan tak lebih. Insyaallah. Maka kecintaan terhadap Rasulullah itu harus terus dipupuk ya, dengan membaca kisahnya, dengan membaca sholawatnya ya. Saya nggak setuju ya ada seorang ustadz yang mengomentari kebiasaan orang-orang sekarang. Orang sekarang kan punya kebiasaan yang menurut saya lumayan unik kan. Kayak misalkan lewat, ada mobil yang disukai baca sholawat gitu ya, ada barang yang disukai baca sholawat, dengan harapan wasilah sholawat itu akan menyampaikan dia pada cita-citanya untuk mendapatkan hal yang serupa. Menurut saya itu positif ya. Kebiasaan orang sekarang yang unik, tapi anggap aja positif gitu. Mosok ono barang yang kita sukai ya, kita lewat di satu rumah yang bagus gitu ya, terus baca sholawat, ya itu kan bukan perkara buruk juga. Terus ada nih seseorang yang mengomentari, kok rendah sekali menghargai sholawat gitu. Nggak usah gitu, yang penting kan orang-orang mengaitkan sholawat itu dengan hal-hal yang baik, termasuk dengan cita-citanya, itu nggak apa-apa. Daripada ngomong sing elek-elek akhirnya nggak dapat apa-apa juga. Iya kan, sebenarnya kita mengucapkan hal baik itu ya karena kita menilai sholawat itu sesuatu yang besar dan mungkin akan memungkinkan kita untuk mendapatkan hal itu. Itu sebenarnya nggak masalah. Anggap saja itu wasilah amal soleh dari sholawat. Kembali lagi, Rasulullah itu sangat-sangat mencintai umatnya. Terkait dengan orang-orang yang mencela pemberian orang lain, masih di masalah itu tadi, Rasulullah sampai mengatakan, misalkan dengan melebihi istighfar 70 kali Allah akan mengampuni, ya tak lebih. Istighfar itu akan kulebihkan supaya orang-orang ini mendapatkan ampunan. Wakila dan dikatakan al-muradu, adapun yang dimaksudkan itu al-adadu, hitungan, al-maksusu, yang ditentukan. Li hadisihi, karena hadisnya Al-Bukhari, aidon lagi, wasa'azidu, yaitu hadis wasa'azidu, dan akan menambahkan aku ala sab'ina, di atas 70. Fabayyana, maka menjelaskan siapa Allah lahu terhadap Nabi, hatmal maghfirati, pada tercegahnya ampunan, di ayatin, dengan ayat, sawaun, itu sama, alaihim, atas munafikin, istaghfarta, atau astaghfarta, meminta ampunan engkau lahum terhadap munafikin, am lam tastaghfir, atau tidak memintakan ampun engkau lahum bagi munafikin. Oke. Jadi setelah Rasulullah memilih ya, kemudian dijelaskan di sini Rasulullah kekeh tetap memohonkan ampunan, tapi Allah dengan ayat
yang tadi disebutkan di atas, fala yaghfirullahu lahum, itu memberikan satu ketegasan. Ini ayat ini menjelaskan mengenai hatmal maghfirah atau tertutupnya ampunan, di mana sekalipun Rasulullah yang memintakan ampun untuk mereka, untuk orang-orang yang enggak tahu terima kasih atau cenderung menghina pemberian orang lain, menghina kesunahan berupa sedekah, ya, itu nggak ada gunanya, Allah tetap tidak akan mengampuni. Jadi ayat tersebut penekanannya adalah di hatmal maghfirah, tercegahnya ampunan. Jadi istilahnya apa ya, sekalipun kamu bisa memintakan ampunan untuk seluruh umatmu, nah ini penekanan terhadap Rasulullah. Tapi untuk perkara ini walaupun kelihatannya nggak kelihatannya seperti sesuatu yang tidak melukai, tapi Allah terluka dengan sikap yang sedemikian. Jadi perihal kita bisa berterima kasih pada orang lain, ini perlu ditekankan dalam hidup kita. Bahkan di antara suhufnya Nabi Musa yang ditekankan oleh Allah, salah satunya ini, jadi sudah disampaikan di dalam suhuf Nabi Musa itu ada satu penekanan supaya umat manusia itu bisa berterima kasih kepada orang tuanya, karena sudah melahirkan, karena sudah dihadirkan ke dunia ini, sudah merawat dan sebagainya. Intinya jangan sampai umat-umatmu, kata Allah di dalam surat Nabi Musa itu, jangan sampai umat-umatmu tidak berterima kasih kepada orang tuanya. Karena bagaimanapun melalui orang tua kita bisa memiliki kehidupan. Berikutnya, dalika, adapun intina atau hatmal maghfirah tersebut, dalika adapun hatmal maghfirah tersebut itu bi'annahum, dengan sesungguhnya alladzina yalmizun, itu kafaru kufur siapa, alladzina yalmizun billahi, dengan Allah, wa rasulihi, dan utusan Allah, wallahu, adapun Allah itulah yahdi, tidak menunjukkan siapa Allah, tidak memberi petunjuk siapa Allah, al-qauma, pada kaum, al-fasiqina, yang fasik-fasik, siapa kaum. Allah tidak akan memberikan petunjuk pada orang-orang yang fasik. Fasik itu adalah perilaku atau kebiasaan melanggar hukum Allah, kebiasaan melanggar hukum kemanusiaan. Fasik itu ya orang-orang yang merusak, Fariha, senang siapa al-mukhallafuna, orang-orang yang ditinggal atau orang-orang yang tertinggal, antabuka, dari perang Tabuk, dari perang tanah Tabuk, bimak adihim, dengan duduknya al-mukhallafun atau dengan menetapnya al-mukhallafun, ayyaqudhum, aibikuudihim, artinya dengan menetapnya atau dengan duduknya al-mukhallafun, khilafa rasulillahi, ay ba'da rasulillahi, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setelah kepergian atau keberangkatan Rasulullah. Wakarihu, dan benci siapa al-mukhallafun, ayyujahidu, untuknya ikut berjuang siapa al-mukhallafun, bi amwalihim, dengan hartanya al-mukhallafun, wa anfusihim, dan dirinya al-mukhallafun, fi sabilillahi, di jalan Allah. Orang-orang fasik, kelompok itu, kelompok yang ya dari awal banyak disebutkan, orang-orang munafik ini, mereka senang dengan pengunduran diri atau meninggalkan diri mereka dari kegiatan perjuangan Rasulullah. Ditinggal itu senang lah gitu. Dan mereka benci untuk berjuang dengan harta dan dirinya di jalan Allah.
Waqalu dan berkata siapa al-mukhallafun aikola artinya berkata siapa ba'duhum sebagian dari al-mukhallafun li ba'din terhadap sebagian yang lain. Lau tangfiru la tangfiru jangan pergi kalian. Takhruju artinya jangan keluar kalian ilal jihadi menuju perang fil hari di musim panas. Fil hari di musim panas ini kul mengucapkanlah engkau wahai Muhammad. Jadi mereka ngajak ya, maka sebutannya orang-orang fasik. Fasik itu selain rusak juga perusak, dirinya sendiri rusak, ya, masih mengajak kerusakan. Orang-orang ini, orang-orang munafik ini, mereka berkata kepada yang lain, jangan ikut, udahlah nggak usah ikut perang. Lagi musim panas gini, itu tempatnya juga panas banget. Maka Rasulullah diperintahkan oleh Allah melalui ayat ini kul mengucapkanlah engkau wahai Muhammad naru jahannam adapun neraka jahanam itu asyaddu lebih-lebih apanya haram panasnya. Katakan kepada mereka bahwa neraka jahanam tentu akan lebih panas min tabuki dari tanah Tabuk. Fal aula maka adapun yang lebih utama itu ayat taku untuknya menjauhi siapa al-ladin atau al-mukallafun biar dekat. Pada naru jahannam. Pada naru jahannam kita takhallufi dengan meninggalkan pengunduran diri, dengan meninggalkan pengunduran diri. Harusnya mereka lebih takut dengan neraka jahanam daripada nggak ikut berjuang gitu ya. Laukanu apabila ada siapa al-mukhallafun itu yang kohuna paham siapa al-mukhallafun, ya'lamuna artinya mengetahui siapa al-mukhallafun dalika pada naru jahannam. Jadi kalimatnya laukanu yafqahun. Yafqahun itu berarti artinya apa? Selain memahami tentang panasnya neraka, meyakini dan mempercayai, memikirkan, menyadari betul bahwa ada neraka Allah yang panasnya lebih panas dari apapun yang ada di dunia. Istilahnya mengimanilah keberadaan neraka itu. Maka kalimatnya adalah laukanu yafqahun. Karena paham, itu berarti selain paham, menyadari dan juga ada akhirnya ada rasa takut. Matakhlafu maka ya'lamuna apabila mengetahui siapa al-mukallafun dalika pada naru jahannam. Matakhlafu maka tidak akan mengundurkan diri siapa al-mukallafun. Falyadhaku maka tertawalah siapa al-mukallafun qalilan dengan sedikit di dunia. Wal yabku dan menangis dan akan menangis siapa al-mukallafun fil akhirati di dalam akhirat kathiron dengan banyak. Mereka akan sedikit tertawa di dunia, dilimpahi kesusahan, dan akan lebih banyak menangis ketika di akhirat tidak mendapatkan kebahagiaan. Jazaan karena menjadi balasan bima dengan perkara kanu yang ada siapa al-ladin atau al-mukallafun ya, itu yaksibuna melakukan siapa al-mukallafun. Khobarun adapun yaksibuna itu khobar an halin dari keadaannya al-mukallafun bisi watil amri dengan segot amar. Fa'in raja'akallahu wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Al-Fatihah.